Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Suwito, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntan, CSRS, CSRI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan, terkhususnya untuk saya dalam menyelesaikan proposal penelitian hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Itu saya, Kafka Mutia Kari, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi. Adapun judul penelitian yang saya ajukan yaitu analisis kualitatif atas persepsi generasi muda di Indonesia terhadap penurunan indeks harga saham gabungan, dampaknya terhadap kepercayaan dan perilaku investasi. Penelitian ini saya angkat sebagai respon terhadap fenomena yang cukup menarik, di mana fluktuasi indeks harga saham gabungan seringkali memengaruhi perilaku dan keputusan investasi, khususnya di kalangan generasi muda sebagai investor pemula. Nah, kita masuk pada latar belakang yang dibahas. Yang pertama, pertumbuhan investor muda di pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah investor muda di Indonesia terus meningkat, khususnya dari kalangan Gen Z. Berdasarkan data dari Bursa Efek, pada akhir tahun 2024 tercatat sekitar 79% dari total investor retail berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kesadaran generasi muda dalam membangun aset melalui pasar modal mengalami peningkatan signifikan, meskipun di sisi lain pasar saham dikenal sebagai instrumen investasi dengan volatilitas yang tinggi. Kemudian faktor psikologis yang mengaruhi perilaku investasi. Generasi muda sebagai investor pemula rentan dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti overconfidence bias atau terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan atau melebihkan pengetahuan pribadi, dan happy bias yaitu ikut-ikutan keputusan mayoritas tanpa analisis mendalam. Situasi indeks harga saham gabungan fluktuasi indeks harga saham gabungan menjadi salah satu pemicu utama perubahan perilaku investasi pada investor muda, karena generasi muda khususnya Gen Z cenderung masih memiliki pengalaman rentan dipengaruhi oleh emosi dan sentimen pasar. Ketika IHSG mengalami penurunan seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 atau saat penurunan di akhir 2024, banyak investor muda yang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan akhirnya mengambil keputusan impulsif. Misalnya, yang pertama, menjual saham karena panik dan menahan uang dan tidak melakukan transaksi, atau malah ikut-ikutan strategi mayoritas tanpa analisis. Sebaliknya, ketika indeks harga saham gabungan menunjukkan tren naik, investor muda seringkali didorong untuk membeli saham secara agresif, bahkan kadang terlalu percaya diri tanpa memperhitungkan risiko yang sebenarnya ada. Nah, temuan penelitian studi sebelumnya membuktikan bahwa faktor psikologis seperti kepercayaan diri, sentimen pasar, dan persepsi risiko sangat mempengaruhi keputusan investasi. Namun, sebagian besar penelitian hanya memakai metode kualitatif, jadi belum mengeksplorasi secara dalam dari sudut pandang pengalaman subjektif investor muda. Sampai saat ini masih jarang penelitian yang fokus memahami bagaimana generasi muda merespon penurunan indeks harga saham gabungan dari sisi emosi, pola pikir, dan strategi adaptasi mereka dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Melihat fenomena meningkatnya jumlah investor muda di pasar modal serta kecenderungan mereka yang masih rentan terhadap pengaruh fluktuasi indeks harga saham gabungan, maka muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sebenarnya persepsi, kepercayaan, dan perilaku investasi mereka saat menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Dari latar belakang itulah, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan inti yang menjadi fokus kajian. Yang pertama, bagaimana persepsi generasi muda terhadap penurunan indeks harga saham gabungan, kemudian bagaimana pengaruh penurunan indeks harga saham gabungan terhadap tingkat kepercayaan investasi generasi muda dalam jangka pendek, kemudian bagaimana pengaruh penurunan indeks harga saham gabungan terhadap tingkat kepercayaan investasi generasi muda dalam jangka panjang, dan bagaimana perilaku investasi generasi muda saat menghadapi penurunan indeks harga saham gabungan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pola perilaku generasi muda dalam merespon penurunan IHSG.
yang dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, menganalisis persepsi generasi muda terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh penurunan indeks harga saham gabungan terhadap kepercayaan investasi generasi muda dan dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan mendeskripsikan perilaku investasi generasi muda dalam menghadapi penurunan IHSG. Nah, setelah menetapkan tujuan penelitian, penting juga untuk mengetahui manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis, akademis, praktis, maupun sosial. Berikut penjabaran manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, khususnya dalam bidang perilaku keuangan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana respon investor muda di Indonesia terhadap dinamika yang terjadi di pasar modal, terutama dalam situasi ketika IHSG mengalami penurunan. Nah, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas hubungan antara persepsi, kepercayaan, dan perilaku investasi, terutama dalam konteks pasar keuangan di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, yang kedua adalah manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam kajian perilaku investasi dan manajemen risiko di kalangan generasi muda. Dengan adanya data dan temuan dari penelitian ini diharapkan bisa membantu mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain untuk mengembangkan topik baru yang berkaitan dengan perilaku keuangan. Dan yang ketiga adalah manfaat praktis. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi investor pemula, pelaku pasar, serta lembaga edukasi keuangan tentang pentingnya pemahaman risiko dan pengelolaan kepercayaan dalam menghadapi fluktuasi pasar, terutama saat IHSG mengalami penurunan. Nah, wawasan ini diharapkan bisa membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak semata-mata didasarkan pada emosi atau ketakutan besar. Dan yang terakhir adalah manfaat sosial. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan generasi muda dapat mengurangi risiko kerugian yang sering terjadi akibat keputusan investasi yang terburu-buru atau didorong oleh ketidakpastian pasar dan faktor emosional. Nah, jadi secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi untuk pengembangan teori di bidang akademis, tetapi juga memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin aktif dalam dunia investasi. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa teori dan konsep yang menjadi dasar untuk mendukung kajian mengenai persepsi dan perilaku investasi generasi muda dalam merespon penurunan indeks harga saham gabungan. Berikut adalah landasan teori yang digunakan. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal merupakan sebuah wadah di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik yang berbentuk utang maupun ekuitas, diperdagangkan. Instrumen-instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, waran, obligasi konvertibel, dan serta produk derivatif seperti opsi. Masing-masing instrumen ini memiliki karakteristik risiko dan keuntungan yang berbeda, sehingga mengaruhi minat investor dalam memilih instrumen investasi. Di antara berbagai instrumen tersebut, saham menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati karena menawarkan potensi keuntungan yang relatif tinggi serta likuiditas pasar yang lebih baik, terutama dalam bentuk dividen dan capital gain. Nah, yang kedua, indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan atau yang dikenal IHSG merupakan indikator utama yang mencerminkan pergerakan rata-rata harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG pertama kali diperkenalkan oleh Bursa Efek Jakarta pada 1 April 1983 dan sampai saat ini digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan teori random walk yang dikemukakan oleh Maurice Kendall, pergerakan harga saham bersifat acak sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam arus informasi baru yang masuk ke pasar, di mana setiap informasi dapat memicu perubahan harga saham yang tidak terduga.
Nah, yang ketiga, teori perilaku keuangan atau behavioral finance. Teori perilaku keuangan atau behavioral finance berfokus pada pengaruh faktor psikologis dalam pengambilan keputusan investasi. Salah satu tokoh penting dalam teori ini adalah Daniel Kahneman yang mengemukakan teori prospek. Teori ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko sangat dipengaruhi oleh persepsi dan emosi, bukan hanya oleh kalkulasi rasional semata. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa investor tidak selalu bersikap rasional, melainkan seringkali dipengaruhi oleh bias psikologis, pengalaman pribadi, dan interpretasi subjektif terhadap kondisi pasar. Dan yang keempat, persepsi risiko. Persepsi risiko didefinisikan sebagai pandangan atau anggapan seseorang tentang tingkat ketidakpastian dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam suatu keputusan investasi, investor yang memiliki persepsi risiko tinggi cenderung lebih berhati-hati. Sementara mereka yang memiliki toleransi risiko yang tinggi lebih berani memilih instrumen investasi yang berisiko. Persepsi risiko ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti usia, latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan, pengalaman investasi, bahkan kondisi psikologis. Nah, semakin tinggi persepsi risiko yang dimiliki oleh investor, semakin besar kecenderungan mereka untuk memilih instrumen yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasar, termasuk ketika indeks harga saham gabungan mengalami penurunan. Nah, melalui keempat teori inilah, penelitian ini dibangun untuk membantu memahami bagaimana persepsi, kepercayaan, dan perilaku investasi generasi muda terbentuk dan berkembang, khususnya dalam konteks menghadapi fluktuasi indeks harga saham gabungan. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini saya juga merujuk pada beberapa hasil studi sebelumnya yang relevan dalam membahas perilaku investasi generasi muda, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar modal. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Lubis pada tahun 2022 dengan judul Analisis Literatur Keuangan, Overconfidence, dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Saham. Nah, menunjukkan bahwa adanya overconfidence bias yang sangat mengaruhi keputusan investasi, khususnya di kalangan investor pemula. Investor yang terlalu percaya diri cenderung mengabaikan informasi pasar yang objektif dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi maupun belum tentu didukung oleh analisis yang matang. Sikap ini tentu berpotensi menyebabkan kerugian, terutama saat pasar mengalami fluktuasi yang tinggi. Selanjutnya ada Pranyoto dan tim pada tahun 2020 dengan judul Harding Behavior, Experience, dan Regret dan Keputusan Investasi pada Bitcoin. Menemukan bahwa Harding Bias juga berperan dalam membentuk perilaku investasi generasi muda. Investor muda cenderung mengikuti keputusan mayoritas atau arus pasar tanpa melakukan pertimbangan yang cukup mendalam. Pola ini biasanya terjadi karena kurangnya pengalaman serta pengaruh lingkungan sosial yang kuat dalam membentuk keputusan mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan rekan-rekan pada tahun 2023 dengan judul The Psychology of Risk Influence and Investor Sentiment on Investment Decision Making and the Indonesian Stock Market menegaskan bahwa kepercayaan diri yang berlebihan dan sentimen pasar memiliki dampak besar terhadap perilaku investasi, terutama dalam kondisi pasar yang berisiko. Investor muda seringkali menunjukkan optimisme yang berlebihan yang membuat mereka tetap mengambil keputusan investasi walau pasar berada dalam kondisi tidak stabil. Dan yang terakhir, penelitian oleh Paramita dan Wirakusuma di tahun 2024 dengan judul How Investment Behavior of Young Investor, ICAS Study on the Indonesian Stock Exchange, menunjukkan bahwa fluktuasi IHSG merupakan pemicu utama yang mendorong investor muda untuk melakukan perubahan strategi investasi pada kondisi pasar yang menurun. Generasi muda cenderung melakukan panic selling atau sebaliknya, memanfaatkan peluang dengan strategi buy the dip. Studi ini juga menyoroti bahwa literasi keuangan dan pengalaman menjadi sektor penting dalam membentuk pola adaptasi tersebut.
Nah, dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis, pengaruh sosial, dan tingkat literasi keuangan merupakan aspek yang sangat memengaruhi perilaku investasi generasi muda, khususnya saat menghadapi penurunan indeks harga saham gabungan. Namun penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggambarkan pengalaman subjektif dan dinamika emosional investor muda secara mendalam. Karena itu penelitian saya hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai persepsi, emosi, dan strategi pengambilan keputusan generasi muda saat menghadapi ketidakpastian pasar saham. Selanjutnya, kerangka pikir dari penelitian ini. Nah, kerangka pikir ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran dalam menganalisis pengaruh penurunan indeks harga saham gabungan. Terdapat kepercayaan dan perilaku investasi generasi muda. Dalam skema ini, prosesnya diawali dari kondisi penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi pemicu utama munculnya reaksi psikologis di kalangan investor muda. Seperti yang kita ketahui, pergerakan IHSG sangat fluktuatif dan perubahan nilainya seringkali menciptakan ketidakpastian yang cukup tinggi dan tinggi di pasar. Dari penurunan IHSG tersebut, kemudian terbentuk persepsi risiko di benak investor muda. Persepsi ini tidak hanya terbentuk dari informasi rasional semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti overconfidence bias, yakni cenderung investor terlalu percaya diri terhadap kemampuannya, serta herding bias, yaitu cenderung untuk mengikuti keputusan mayoritas atau tren pasar tanpa analisis mendalam. Setelah persepsi risiko terbentuk, hal ini akan berlanjut pada perubahan tingkat kepercayaan diri dalam investasi. Nah, di tahap ini, kepercayaan diri investor dalam menghadapi fluktuasi pasar tidak hanya dipengaruhi oleh emosi atau bias psikologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan yang mereka miliki, serta pengalaman investasi yang sebelumnya pernah mereka jalani. Nah, dan pada akhirnya semua faktor tersebut akan bermuara pada perilaku investasi generasi muda saat menghadapi penurunan indeks harga saham gabungan. Di sini investor muda bisa memilih berbagai strategi seperti tetap bertahan, melakukan panic selling, ataupun mencoba memanfaatkan kondisi pasar dengan strategi buy the dip. Tergantung dari bagaimana persepsi risiko dan tingkat kepercayaan mereka terbentuk. Nah, jadi melalui kerangka pikir ini, penelitian saya ingin memahami alur logika yang menghubungkan penurunan indeks harga saham gabungan dengan bagaimana generasi muda membentuk persepsi, menentukan kepercayaan, hingga akhirnya membuat keputusan investasi di tingkat ketidakpastian pasar. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini disusun, mulai dari objek penelitian, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu objek dan waktu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan perilaku investasi generasi muda terhadap fluktuasi indeks harga saham gabungan atau indeks harga saham gabungan dengan fokus utama pada bagaimana penurunan IHSG memengaruhi keputusan investasi mereka. Nah, kemudian objek penelitian. Ini adalah generasi muda yang aktif terlibat dalam pasar modal, khususnya investor berusia antara 18-35 tahun yang didominasi oleh Gen Z dan sebagian kecil dari generasi milenial. Penelitian ini dilakukan dalam periode Januari hingga April 2025 dengan mengambil latar peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2024 dan awal 2025. Karena periode tersebut mencerminkan kondisi pasar yang cukup fluktuasi dan relevan untuk dianalisis. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah investor muda yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan aktif bertransaksi dalam kurun waktu Januari 2024 hingga April 2025. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama investor aktif.
dalam 6 bulan terakhir. Kedua, berusia antara 18 hingga 35 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki minat dan pengetahuan dasar tentang pasar saham. Jumlah informan yang direncanakan adalah 15 hingga 20 orang untuk memperoleh data yang mendalam melalui wawancara semi-terstruktur. Kemudian yang ketiga ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi, pengalaman dan perilaku investasi generasi muda secara lebih mendalam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan investor muda. Kemudian yang kedua, data sekunder yang diperoleh dari literatur akademis, laporan Bursa Efek Indonesia, dan data historis indeks harga saham gabungan. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama wawancara mendalam secara semi terstruktur, baik tatap muka maupun daring, dengan durasi sekitar 45 sampai 60 menit. Yang kedua, observasi partisipatif terhadap interaksi investor muda di platform trading dan forum diskusi online untuk memahami secara langsung respon mereka terhadap situasi penurunan indeks harga saham gabungan. Kemudian yang kelima, model analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan model deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memetakan secara rinci persepsi, pengalaman, dan strategi investasi yang dilakukan oleh generasi muda. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan dan pengorganisasian data. Kemudian yang kedua, kategorisasi ke dalam tema-tema seperti persepsi risiko, kepercayaan diri, dan strategi pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, analisis pola, penafsiran makna, dan penyusunan temuan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian yang keenam, teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Melalui analisis ini, data dari hasil wawancara akan diolah dalam beberapa langkah, mulai dari transkripsi wawancara, kemudian pembacaan ulang, pengkodian data, identifikasi tema, hingga penafsiran mendalam atas temuan-temuan yang berkaitan dengan persepsi risiko, kemudian kepercayaan diri, pengaruh bias psikologis, dan strategi pengambilan keputusan dalam menghadapi penurunan indeks harga saham gabungan. Nah, yang terakhir yaitu uji keabsahan data. Untuk memastikan validitas data digunakan dua metode. Yang pertama, triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan data sekunder. Dan yang kedua, member checking, yaitu dengan mengkonfirmasi ulang hasil transkrip wawancara kepada informan agar interpretasi peneliti sesuai dengan maksud sebenarnya dari narasumber. Nah, demikian pemaparan mengenai metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Metode ini saya susun untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan dengan akurat dan mendalam bagaimana generasi muda merespon penurunan indeks harga saham gabungan, baik dari aspek persepsi, kepercayaan, maupun perilaku investasi mereka. Selanjutnya demikianlah paparan mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan tentang analisis kualitatif persepsi generasi muda terhadap penurunan IHSG serta pengaruhnya terhadap kepercayaan dan perilaku investasi mereka. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dalam studi perilaku investasi yang belum sepenuhnya menggali dimensi psikologis, pengalaman subjektif, dan pengambilan keputusan investor muda, khususnya dalam menghadapi volatilitas pasar modal Indonesia.
Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami lebih dalam bagaimana dinamika psikologis dan emosional memengaruhi keputusan investasi generasi muda, serta membuka wawasan baru dalam pengelolaan risiko investasi yang lebih rasional. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk para investor muda, pelaku pasar maupun lembaga edukasi keuangan dalam membantu meningkatkan literasi dan kecerdasan finansial generasi muda. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dan praktik di dunia investasi, serta mendorong keputusan yang lebih bijak di masa depan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.